ekonomi domestik dan global. Jadi ini kira-kira temanya, mohon diingat-ingat ya. Temanya relatif sebenarnya masih cukup luas ya. Kita bicara hilirisasi dan industrialisasi itu cukup luas. Jadi sebenarnya eh, ruangnya masih cukup besar. Ya, inovasinya masih cukup besar. Nah, ini kemudian kira-kira alurnya, deskripsi kompetisinya, kompetisi rujukannya, tahapan kompetisi, ketentuan untuk submisi atau mensubmit dokumennya, kemudian kriteria penilaian. Nah, nanti penulisan karya tulis ilmiah itu disajikan dalam bentuk makalah ya, sesuai format yang telah ditentukan dan harus memuat ide, gagasan atau inovasi sesuai dengan tema besar KBMK yang tadi kita sudah lihat sama-sama. Nah, karya. Jadi memang apa namanya ya, pergulatannya atau kompetisi yang paling sengitnya itu akan terjadi pada tahap seleksi karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, seleksi karya tulis ilmiahnya ini nanti itu disebut di babak dilakukan di babak penyisihan. Jadi memang kita akan banyak sekali menyisihkan kompetitor jatuhnya nanti karena nanti biasanya yang akan diambil itu sekitar 10 walaupun tetap ada pertimbangan lain tapi untuk sementara rencananya setiap untuk lolos di babak penyisihan itu hanya diambil 10 makalah terbaik gitu ya. Jadi tolong memang kita siapkan betul makalahnya dengan baik. Nanti setelah lewat babak penyisihan baru masuk ke babak semifinal dan babak final. Nah, itu nanti memang kita harus menyiapkan poster, video, dan di final itu ada juga orasi ilmiah untuk mempertahankan ide atau gagasan kita. Kompetisi rujukannya secara internasional kita merujuk pada Leader Essay Competition dan juga Annual Responsible Business and Management Writing Competitions di Oxford. Ini yang sudah kita lakukan dalam tahun kelima ya kita menyelenggarakan. Nah, ini kira-kira simpelnya ada penyisihan. Isinya babak penyisihan itu tugasnya peserta adalah mensubmit makalah ya, karya tulis ilmiahnya. Nah, disinilah memang saringan terberat dan terketatnya. Kemudian dan itu dilakukan melalui sistem semua ya. Kemudian nanti baru yang tinggal diseleksi biasanya tiga tadi 10 ya. 10 itu baru masuk babak semifinal dan nanti masuk babak finalnya sekitar 5 kompetitor. Cuman biasanya bisa lebih dari 10 kalau misalnya ternyata nilai scoringnya ternyata sama persis gitu ya. Nah itu nggak apa-apa masih bisa tetap bisa dilebihin. Jadi kita ada tiga tahapan penyisihan, semifinal dan grand final. Nah ini yang paling penting dan ini sudah juga ada di panduan ya. Jadi untuk makalah ini memang pesertanya itu 2 orang, ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Pesertanya berkelompok terdiri dari 2 orang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Boleh lintas program studi, lintas jenjang, maksudnya lintas angkatan gitu ya, atau lintas perguruan tinggi juga boleh, ya. Tapi sesuai dengan panduan umum, ketua timnya dari 2 orang itu harus dari eh, perguruan tinggi yang berasal dari jurusan yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan keuangan. Kemudian wajib menggunakan salah satu innovation tools dalam mengembangkan ide inovasi penyelesaian masalah dan didukung dengan basis teori yang memadai. Ya, innovation tools itu sebenarnya banyak, kita tidak batasi, bebas sebenarnya, karena pada dasarnya teman-teman nanti punya cara sendiri-sendiri untuk menyampaikan atau meyakinkan gagasan atau inovasinya, gitu ya. Ada beberapa innovation tools, tapi memang tidak terbatas pada contoh berikut. Misalnya kita menggunakan pendekatan di design thinking, ya resource based view, mau SWOT analysis, mau mind mapping, mau skenario analisis, macam-macam ya, bebas sebenarnya dibebaskan. Tapi tentunya nanti itu harus masuk dalam tinjauan pustakanya teman-teman ya. Kalau memang itu mengambil dari uh, tools yang diambil dari referensi-referensi yang sudah jelas. Kemudian memang ada pembatasan kata. Nah, ini juga penting ya.
Jadi minimum 1.000 kata dan maksimal 2.500 kata di luar daftar pustaka gitu ya. Di luar daftar pustaka. Jadi kalau dua daftar pustakanya mau banyak ya silakan gitu ya. Kalau yang isi intinya nanti ada bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis skenario dan kesimpulan ya. Kemudian juga sudah ditentukan ya jenis hurufnya dan ukurannya serta spasinya ya. Jadi tolong itu dilakukan karena itu juga masuk nanti dalam kriteria penilaian. Kemudian tentunya nanti akan mengikuti atau memperhatikan kriteria penilaian. Kriteria penilaiannya seperti apa? Saya skip langsung ke kriteria penilaian makalahnya dulu nih. Karena ini yang paling besar nanti ya, ininya ya, tingkat kompetisinya. Jadi tentunya dari struktur tadi pendahuluan ya, tinjauan pustaka, analisis skenario dan kesimpulan itu tentunya nanti harus mengandung pertama harus jelas nanti rumusan masalah, definisi masalah dan isu utama yang menjadi topik esai. Ini biasanya dituangkan dalam bagian pendahuluan ya. Kemudian rumusan analisis skenario. Nah, tentunya pasti ada gagasan atau ide tadi menggunakan pendekatan innovation tools tertentu, tetapi mohon dipastikan ya, itu ada analisis skenario-nya. Apa yang dimaksud analisis skenario di sini adalah ya namanya gagasan, ide atau inovasi itu kan perlu apa namanya asumsi ya, ya asumsi dalam arti kalau itu diterapkan, kalau yang optimisnya seperti apa, yang moderatnya seperti apa, yang pesimisnya seperti apa. Ya. Tapi itu tidak dibatasi bahwa harus ada 3 skenario. Tapi minimal ya harus ada dua, gitu kan ya. Minimal harus ada dua. Nggak dibatasi harus 3 atau 4 atau 5, tapi minimal harus ada dua. Ya, siapa tahu teman-teman punya dari gagasan tadi, kemudian oh ini kira-kira bisa dibuat 3 4 skenario, silahkan. Ya, tapi mohon diperhatikan betul tadi batasan kata yang kita harus jaga. Ya, kemudian, nah di dalam rumusan analisis skenario tentunya pasti menuangkan inovasinya apa, analisisnya seperti apa, dan perencanaan skenario-nya seperti apa. Ya, jadi minimal ada 2 skenario ketika kita mencoba mengusulkan penerapan inovasi atau gagasan kita. Dan tentunya harus disertai dengan berbagai argumen-argumen yang cukup kuat. Ya, itu yang perlu diperhatikan karena itu yang nilainya yang paling besar bobotnya. Jadi kalau dari total 100 nilai maksimum skor itu 40 sendiri di rumusan analisis skenario. Rumusan masalah itu yang kedua terbesar. Jadi memang jangan sampai konteksnya kita nanti tidak clear, tidak jelas gitu ya. Karena itu menentukan nanti eh, rangkaian pembahasannya di selanjutnya. Kemudian tentunya juga ada format tadi yang saya ingatkan. Jadi struktur penulisannya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis skenario, kesimpulan. Mau dibuat subbab sebanyak apapun terserah, karena pada dasarnya kita dibatasi oleh jumlah kata, gitu ya. Tapi kalau nggak dibuat pembagian atau subbab, ya boleh-boleh aja gitu. Ya. Intinya tetap akan dibagi satu, dua, tiga, 4 bagian besar, gitu ya. Kemudian makalah dilengkapi dengan daftar pustaka dengan jumlah literatur minimal 10 referensi ilmiah. Ya, itu eh, minimalnya. Jadi boleh lebih, mau 100 boleh juga, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting memang itu konteksnya relevan dengan apa pembahasan kita. Kemudian penulisan menggunakan kaidah preferensian atau kotasi mengikuti kaidah apa. Jadi ini bobotnya untuk struktur penulisan makalah itu 20. Dan terakhir, aspek kesesuaian dengan tema. Jadi ada kesesuaian submisi dengan tema KBMK itu sendiri sama kesesuaian submisi dengan ketentuan jumlah kata. Ya tadi ya jumlah kata kan dibatasi 2.500 di luar daftar pustaka. Ya, jadi ini yang jadi perhatian karena nanti yang jadi penilaian ini jadi mau bagus tapi kalau ternyata ada yang pengalaman bagus tapi panjang banget akhirnya dia kalah nggak dapat skornya di bawah yang dia bisa dengan tepat ya tapi semuanya tercover gitu ya. Nah ini yang tantangan kita di sini.
Jadi orang-orang bisnis, orang-orang manajemen, orang-orang ini harus bisa mengoptimasi, mengoptimalkan ruang yang diberikan, tapi tetap efektif. Gitu ya. Itu yang untuk makalah. Jadi tadi submisinya makalah, kriteria penilaiannya ini, dan tolong benar-benar jadi perhatian. Kembali lagi, nah kalau lolos dalam babak penyisihan, ya, lolos dalam babak penyisihan, baru yang lolos tadi itu diberi tugas untuk mensubmit poster dan video, gitu ya, poster dan video. Jadi sebenarnya memang kekuatan awalnya di konten makalahnya, tapi selanjutnya supaya itu bisa meyakinkan audiens, ya, dan bisa disebarkan ide itu ke lebih banyak apa namanya audiens, itu memang dan lebih menarik gitu ya. Itu nanti ada tugas membuat poster dan video. Ya, ya ini nanti di apa namanya di panduan ada. Sebenarnya saya tidak terlalu fokus di sini dulu gitu ya, karena nanti pada saat lulus dari babak penyisian baru nanti kita juga bisa mengingatkan kembali ketentuan-ketentuannya di dalam tugas babak semifinal nantinya. Ya, tapi intinya nanti memang harus kalau yang lolos ya harus siap-siap buat poster dan video. Videonya juga nanti ada ketentuan lebih teknisnya, ya, ketentuan lebih teknis terkait misalnya diupload di YouTube dan sebagainya. Ya, ini kira-kira jadi beda dengan kompetisi yang lain di bidang lain, ya. Kita di penyisian itu fokus memang di penulisan karya tulis ilmiahnya. Semifinal dan final lebih ke arah penguatan delivery pesannya itu melalui media lain, yaitu poster dan video. Ya, sama itu juga nanti ada kriterianya. Poster dan video itu 50-50 gitu ya, bobotnya secara umum, secara total nilai akhirnya. Dan setiap baik itu poster maupun video punya kriteria penilaian juga. Ya. Tapi kalau menurut saya sih nanti kita ini saya sampaikan, tetapi kita tidak akan fokus di sini, tapi lebih fokus ke penyisihan. Ya, tapi intinya ada media lain yang harus disiapkan. Gitu ya. Jadi penilaiannya biasanya di video maupun poster itu ada masalah substansi kontennya maupun tampilan, baik video maupun eh, poster. Nah, yang ketiga ya, babak grand final. Nah, yang lolos babak semifinal baru masuk ke babak grand final. Babak grand final ya, itu biasanya eh, 5 atau 6 orang gitu ya yang masuk grand final. 5 atau 6 kelompok maaf ya yang masuk babak grand final. Nanti bentuknya orasi ya, bisa disertai dengan bahan paparan, tapi kita bedain ya antara orasi dengan presentasi biasa gitu ya. Jadi kita lebih ke arah bagaimana meyakinkan ide atau gagasan kita itu value-nya apa gitu ya. Kemudian tadi meyakinkan bahwa ini bisa diterapkan, visible untuk diterapkan lah kira-kira begitu. Dengan argumentasi yang sudah kita bangun dalam eh, makalah kita. Dan apa yang disampaikan baik di babak semifinal tadi lewat poster video maupun orasi tentunya tidak boleh keluar jauh dari apa yang sudah disampaikan di makalah. Ya, kalau improvisasi sih pasti harusnya ada, gitu ya. Nah, tapi begini, kalau untuk yang orasi ini ada koreksi ya, sedikit dari kita, di bidang penulisan karya tulis ilmiah. Jadi, nanti diberikan orasinya waktunya memang sekitar 10 menit. Ya. Jadi bukan 20 menit. Maksimalnya memang 20 menit, tapi saya sampaikan dari sekarang, melihat efektivitas dan juga bagaimana penyampaian pesan, nanti itu waktunya pada saat orasi sekitar 10 menit. Ya, harapannya begitu. Tidak ada pengurangan waktu apa nilai karena nanti pasti di-cut gitu ya. Pasti di-cut waktunya sudah habis ya di-cut gitu. Itu kira-kira nah nanti babak semifinal dan final itu nanti ini ya apa namanya luring ya kalau nggak salah tadi luring. Bahan presentasi sifatnya opsional. Kalau kriterianya kalau mau diintip ya simpel juga. Jadi
kaitannya dengan bagaimana kita mendeliver orasi kita, sama kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juri nantinya. Ya, gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, cukup selesai. Ya, secara materi tidak banyak. Yang perlu kita fokus mungkin nanti di submisi makalah dengan tema yang ini tadi. Di dalam panduan sebenarnya sudah ada uraian juga lumayan ya terkait dengan menggambarkan hilirisasi dan industrialisasinya seperti apa. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pengantar awal diskusi kita atau jika ada yang ingin ditanyakan ya terkait bidang kompetisi penulisan karya tulis ilmiah. Ya, materi nanti akan di-share ya. Materi nanti sebenarnya semuanya akan di-share dalam satu link juga nanti diberikan yang PPT-nya juga. Gitu ya. Harusnya sih cukup jelas kalau untuk penulisan karya tulis ilmiah karena nggak banyak ininya, nggak banyak kelokannya lah gitu ya, nggak banyak jebakannya. Tinggal nanti sejauh mana teman-teman bisa mengangkat tema-temanya ya, untuk ini, untuk makalahnya. Mungkin begitu, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung juga karena kita ada waktu ini. Mungkin sampai 11.30 kalau memang masih ada kebutuhan, tapi kalau enggak, kita bisa cukupkan. Izin tanya Pak, sedikit Pak. Baik, Mas, silakan dari Ya, Mas Ilham ya. Silakan, Mas. iya betul. Saya Ilham Pak dari UNY ingin menanyakan terkait dengan perbedaan dengan tahun lalu. Kalau nggak salah tadi saya cek ada ini apa poster dan video, sedangkan di tahun lalu kan untuk penulisan karya tulis ilmiah itu tidak ada. Apakah itu benar atau tidak? Tahun lalu? Maksudnya tahun lalu nggak ada penulisan karya tulis ilmiah, Mas? Bukan Pak, maksudnya di yang bagian bidang penulisan karya tulis ilmiah itu tidak perlu menyertakan terkait dengan videonya Pak. Di babak penyisihan tidak perlu. Oh enggak. Babak penyisihan tidak perlu. Jadi memang berbeda mungkin dengan yang bidang yang lain. Jadi kalau untuk babak penyisihan itu kita fokus di pembuatan makalahnya teman-teman, submit makalah. Jadi tidak ada video, tidak ada poster. Kalau lolos babak penyisihannya di makalahnya baru lolos, 10 itu baru nanti di assign untuk atau ditugaskan untuk babak semifinalnya membuat poster dan video basisnya dari makalah yang sudah dibuat. Baik, siapa? Artinya tidak ada perbedaan ya Pak terkait dengan panduan di tahun 2024 dengan 2025 ini hanya perbedaan terkait dengan nama dan kriteria penilaiannya. Oh iya, sekilas secara umum ya, betul. Iya, Jadi oke. secara umum perbedaannya lebih ke tema, sama mungkin ada perubahan kecil di bobot penilaian. Baik Pak, siap. Terima Ya, kasih Pak. betul. Terima kasih Mas Enal. Nah, pertanyaan berikutnya, saya baca juga ya sambil nunggu. Penilaian setelah penilaian penyisian, 10 peserta ini nilainya nol lagi atau masih ada pengaruh nilai yang di penyisian? Nilainya nol lagi, ya. Jadi tidak di reset, jadi tidak ada lagi pengaruh bobot. Jadi tidak ada bobot dari babak penyisiannya. Jadi begitu penyisian selesai, dapat 10 besar tadi misalnya, ya sudah dikompetisikan kembali di semifinal, tidak ada pengaruhnya dari makalah yang sesuai dengan kriteria penilaian yang tadi diberikan. Jadi tidak ada lagi ininya, apa namanya pengaruhnya dari
pengisian. Tapi yang pasti ya harus basis kontennya kan tetap harus sama dengan makalah yang diberikan, nggak boleh berbeda. Itu yang kita akan cek gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah membuat produknya? Nah, ini akan sangat apa namanya? Sangat bagian dari kemampuan kita untuk meyakinkan, ya. Jadi ya kalau saya lihat ya, tidak ada kewajiban untuk membuat produknya. Apalagi kan bisa jadi beda-beda. Ada yang juara dia nggak pakai produk, tapi memang konsepnya kuat, argumentasinya kuat, dia juara gitu. Tapi ada juga yang punya usaha, artinya setelah makalahnya lolos, itu mereka memang lakukan ide itu gitu. Biasanya kalau untuk yang tema-tema apa namanya, apa makalah-makalah yang memungkinkan ya, misalnya dia inovasinya, misalnya pengolahan teknologi sederhana, tapi memang lolos nih kebetulan, nah dia bisa buat ya dia buat. Ada tuh yang misalnya minyak jelantah jadi apa gitu ya, dan dia buat. Nah itu akan cukup membantu ketika penyajian poster atau video tadi. Ketika kontennya itu mengandung sudah ada bahwa ini sudah dibuktikan atau diimplementasi ya itu ada. Itu kan bagian dari aspek kekuatan argumentasi. Gitulah kira-kira ya. Bagian dari aspek kekuatan argumentasi kita kalau kita bisa buat produknya dan berhasil gitu kan itu artinya inovasinya terbukti misalnya begitu. Tapi tidak tidak harus selalu begitu. Tergantung lah kan kok macam-macam ininya. Case-nya bisa macam-macam. Gitu ya. Nah, apalagi yang futuristik gitu kan ya. Bisa, nggak masalah. Mau futuristik, mau yang jangka pendek, tidak ada batasan. Kita tidak batasi. Yang penting bahwa itu punya argumentasi yang kuat, punya pijakan tadi teori yang cukup baik gitu ya. Nah, kalau buat futuristik tapi kelihatannya nggak ilmiah gitu ya, maksudnya agak sulit untuk diimplementasikan, ya mungkin ada juri yang menilainya ya itu bagus secara ide, tapi mungkin aspek lainnya nanti kurang misalnya gitu. Jadi nggak ini, nggak ada batasan bahwa harus jangka pendek gitu nggak ada. Ya. Bebas gitu. Kita tidak membatasi. Ya. Itu bagian dari kalau menurut saya itu bagian dari strategi teman-teman ketika menyampaikan memberikan makalah kan. Karena kan persaingannya di makalah dulu tuh. Tapi pengalaman ada yang memang buat produk real, ada yang memang lebih ke konsep. Tergantung yang diangkat apa gitu ya. Pagi Bapak, izin bertanya. Boleh Mas, silakan. Oke, saya izin bertanya untuk terkait innovation tool yang Bapak sampaikan tadi. Nah, di panduan di tahun 2024 itu kan ditentukan ada beberapa innovation tool yang harus digunakan. Di tahun Ya, 2025 ini kan tidak tertulis di panduan. Apakah kita ya, betul. membebaskan dari penulis, Pak, seperti itu? Oh iya, betul. Itu salah satu perbedaan juga di tahun 2024 dengan 2024 ya. Jadi saat ini kita bebaskan bahwa yang tahun 2024 masuk ya oke, tapi tidak dibatasi oleh hanya itu. Jadi kita bebasin pendekatannya, ya. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Jadi yang apakah menginginkan inovasi gagasan yang futuristik atau yang lebih implementatif itu sama-sama penting buat kita sekarang. Oke, insya Allah sih nggak banyak inilah. Ikutin formatnya, ikutin batasan katanya, kemudian temanya diambil satu tema yang cukup kuat, nanti bisa kita uraikan gitu ya, beserta gagasannya. Oke, kalau kira-kira masih ada, kalau tidak, mungkin nggak apa-apa kita cukupkan.
Ya Pak, izin tanya boleh Pak? Saya dari Universitas Pakuan Bogor Pak. Oh ya, boleh Mas, Mas Bayu Ya, ya, silakan. iya Pak. Jadi saya sejujurnya ya udah mengikuti program KBMK ini kurang lebih 3 tahun ya dari Ya, 2022 ini tahun ketiga. Sejujurnya kita belum pernah dapat lolos walaupun kita udah ngikutin PPK Ormawa P2MW itu ketahuan ya polanya. Nah ini saya belum dapat polanya Pak. Izin Pak, oh mungkin gitu. ada strategi yang pendekatannya ya untuk bisa lolos apakah dari highlightnya panduan kan tentunya kan itu luas ya Pak. Betul. Format-format apa yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa bisa mengikuti gitu loh Pak. Syukur bisa lolos Pak. Gitu Pak. Hmm. Jadi Izin ya kalau Pak, maaf. ya Hmm. kalau proses, jadi ya mungkin sepertinya sama ya proses seleksinya itu Hmm. nanti akan ada reviewernya. Satu makalah itu reviewernya bisa dua, bisa tiga gitu ya. Dari biasanya masih dari kalangan kita juga, kalangan Hmm. akademisi maksudnya ya. Itu. Nah, kalau kalau saya lihat memang kadang-kadang teman-teman bisa artinya dia jadikan acuan aja itu tadi kriteria penilaiannya. Karena ada yang bisa bisa menjelaskan masalah, tapi ternyata pada saat mengembangkan menjadi sebuah gagasan, menyelesaikan masalahnya itu kurang gitu. Dan kebanyakan di sana gitu ya. Kemudian tadi pengembangan skenario-nya juga banyak yang tidak melakukan. Itu yang kalau yang masuk 10 itu udah clear itu biasanya pasti definisi apa perumusan masalahnya jelas sama pengembangan skenario berserta pendekatan analisis toolsnya itu clear gitu. Kalau yang nggak lolos itu kemungkin pasti pertama format yang pasti sudah jelas. Yang paling Baik, gampang tuh format. Jadi begitu baik. reviewer ngelihat formatnya udah nggak sesuai, udah pasti nilai formatnya kurang. Ya kan gitu ya. Walaupun nilai formatnya sebenarnya kan lebih kecil ya 20 misalnya. Terus kesesuaian tema juga kadang-kadang kurang. Dan saya lihat banyak juga yang teman-teman pakai dari sepertinya ya. Ada juga yang ngeditnya juga lupa gitu ya. Tadi pakai untuk PKM atau pakai apa gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya memang ini yang ya original gitu ya. Begitu Mas Bayu. Jadi kalau saya Baik. ditanya, karena terus terang eh, Hmm. apa namanya eh, terlihat jelas sebenarnya memang ininya Betul Pak. perbedaannya gitu. Ketika dia Betul. yang lolos itu kelihatan. Makanya buat agak susah lah jurinya milih gitu ya. Sekarang tahun Siap. ini. Betul Pak. Ya memang memang pendekatannya ini KBMK nih saya masih mencari pola bagaimana caranya Universitas Pakuan tuh bisa lolos Pak. Makanya saya tanya tadi, saya udah menangkap highlightnya ya. Ya mudah-mudahan nanti saya juga pengen Mm-mm. belajar untuk teman-teman dari universitas lain bisa membagi pengalamannya. Tuh, Gitu. Itu Pak. ya memang ini juga Mas. Kalau tidak kita tuh di KBMK itu tidak ada grup WhatsApp seperti untuk KBMK itu sendiri tidak ada ya Pak ya? Untuk bisa sharing gitu Pak. eh Nanti saya coba tanya sama tim Belmawa Iya, ya. iya. Atau kalau ada Kalau teman tim Belmawa ada mungkin bisa iya, juga. iya, saya berharap gitu ya Pak. Bukan berarti kita untuk apapun, tapi ketika ada update apapun kita tuh jadi jelas biasanya ada perubahan atau apapun gitu ya. Memang Betul, mungkin di betul. dalam grup tersebut ramai seperti pada program lainnya ya, seperti PKM, PPK Ormal dan lain sebagainya. Tapi kita jadi tahu nih kurang lebih apa gitu. Mungkin itu sih Pak izin Siap. masukannya ke program KBMK. Terima kasih Pak Bambang Hendrawan atas masukannya, saya sudah bisa menangkap. Sama-sama Mas Bayu. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan juga. Yang sedang mengikuti PKM tahun ini ada apakah masih bisa mendaftar ke BMK juga di tahun ini? Kalau mendaftar sih harusnya bisa ya. Nggak ada masalah harusnya. Tidak ada pembatasan kalau udah ikut PKM, nggak boleh ikut KBMK, nggak ada. Jadi silahkan ya. Kalau yang mau ikut silahkan.
Izin Pak, boleh tanya apakah karya ilmiah harus berikan judul? Oh iya, pasti ya judulnya harus ada lah. Namanya makalah, namanya karya tulis ilmiah. Pasti harus ada judulnya, tapi judul itu harapannya sesuai dengan tema besar. Begitu ya. Ini ada resen dari Bu Eliani, silahkan Bu. Izin Pak, untuk makalah yang pemenang tahun belakang itu dipublikasi nggak Pak ya? Saya mau cari referensi gitu Pak. Oke, makasih sebelumnya Pak. Oh yang sebelum-sebelumnya ya. Nah itu saya kurang kurang ini juga, kurang update juga itu. Kalau kita memang di panitia punya hak untuk publikasi ya, maksudnya sebelum-sebelumnya. Tapi apakah itu benar dipublikasikan dalam bentuk semacam ya kayak proceeding atau apa gitu, itu saya perlu tanya ya. Tapi itu ide yang menarik kalau bisa di apa dipublikasikan gitu ya. Nanti saya perlu tanyain juga. Hmm. Itu yang Mbak ya. Ya, makasih Pak sebelumnya. Ya, sama-sama saya coba tanya dulu ke teman. Sepertinya untuk sekarang belum, Mbak. Belum ada kayaknya dipublikasikan. Oh iya, Maaf, baik Pak. barusan saya confirm ya. Ini kebetulan juga perpindahan ini ya, perpindahan kementerian. Jadi nanti perlu ditindaklanjutin lagi sih. Baik, makasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya, apakah dua tim itu masing-masing dua orang mahasiswa dan bisa dengan satu orang dosen pembimbing? Apakah boleh dua tim bisa dibimbing oleh satu dosen yang sama? Sebenarnya sih bebas, Bu Desi ya. Jadi untuk tim itu kan ada batasan ya. Pokoknya dari semua kompetisi itu maksimal hanya boleh satu perguruan tinggi ngirim lima tim untuk semua jenis kompetisinya tadi bidangnya. Kalau kita memutuskan bahwa perguruan tinggi kita karena kelihatannya peluangnya besar di KTI, karya tulis ilmiah mau ngirimnya dua tim, nggak apa-apa juga. Berarti yang ada kategori yang pasti tidak diikutin oleh teman-teman, gitu ya. Dan soal pembimbingnya, boleh nggak dua tim yang ada tadi hanya dari satu pembimbing itu bebas, Pak? Boleh gitu. Untuk dosen pendamping ya, dosen pembimbing ya, itu boleh. Ya, oleh dosen yang sama boleh. Ya disebutkannya nanti nama pembimbingnya. Tetap nanti pada saat ini disebutkan nama pembimbingnya siapa. Yang penting orang mahasiswanya yang beda ya. Kemudian saya baru masuk bertanya apakah Zoom di breakout room ini akan di-share. Nah, ini nanti insya Allah ada rekamannya juga. Ya, juga akan dikirim. Jadi tadi sudah dikonfirmasi sama panitia, nanti semua materi dan link recordnya itu juga akan di-share. Kemudian, apakah KT ada surat keterangan kerjasama dengan mitra terkait judul yang diambil? Tidak ada, Mas Hanif ya, tidak ada. Ya, tapi kalau itu mau jadi penguat, silahkan. Misalnya, Mas ternyata punya karya tulis ilmiah yang ide gagasannya ngambil permasalahan di satu perusahaan dan itu ada inovasinya, kemudian itu juga sudah ada skenario-nya,
kemudian juga ternyata punya peluang untuk ini, silakan dilampir. Tapi tidak ada syarat atau kewajiban untuk melampirkan surat keterangan kerjasama. Ya, itu bagian dari ini kita lah. Kalau mau dilampirkan boleh. Dan di lampiran tidak termasuk jumlah kata ya tadi. Jadi yang jumlah kata 2.500 dibatasi hanya pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis, sama simpulan. Itu ya. Apakah ada minimal jabatan akademik untuk jadi dosen pembimbing? Tidak ada. Ya, selama statusnya dosen ya berarti bisa. Tidak ada minimal jabatan akademik. Biasanya itu pertimbangannya nanti kan buat si dosennya ya. Maksudnya kalau itu bisa jadi portofolionya dia, ya berarti itu nanti ada benefit buat si dosennya juga gitu kan. Mau di level jabatan akademik manapun. Oke, oh, konfirmasi. Artinya satu kampus boleh mengikuti maksimal 5 tim dalam seluruh skema ya, atau per skema. 5 tim untuk seluruh skema, Mbak Fitria. Jadi memang kita akhirnya di perguruan tingginya, Poltek ataupun universitas institut juga harus melihat kira-kira peluang kita akan lebih besar di mana gitu ya. Karena mungkin kategorinya ada lebih banyak daripada ininya. Jadi harus dioptimalkan lah. Oke, sip. Berarti yang prosesnya sekitar 22 ya sudah mau jalannya. Setelah sudah berapa orang yang sudah ujian? Yang sudah ujian yang sudah prosesnya tapi yang ujian sudah datangnya udah oke diundang nanti lagi sih
Oke, kayaknya sudah cukup clear ya. Kalau sudah cukup clear, mungkin tidak apa-apa kita cukupkan ya buat Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa. Kalau sudah cukup clear, silahkan kita cukupkan. Nanti juga saya tadi akan coba pastikan kalau memang bisa nanti ada WA grupnya. Pertanyaan yang mana ya? Oh, yang ini, yang surat keterangan tidak ada, Mbak Anissa ini ya. Surat keterangan untuk KTI tidak ada syarat untuk surat keterangan kerjasama dengan mitra terkait judul yang diambil. Tetapi kalau misalnya nanti itu kan lebih ke arah kalau ternyata mbaknya atau teman-teman itu ngambil tema yang memang itu tema yang ada di industri atau perusahaan tertentu dan harus ada izin ya mau nggak mau harus ngurus, tapi itu tidak disyaratkan di kita. Cuman kalau mau dilampirkan pun kalau ada dan mau dilampirkan ya silahkan, gitu ya, sebagian dari lampiran. Tapi tidak ada syarat surat keterangan kerjasama dengan mitra. Baik, Bersyukur kepada Allah. baik karena sudah tidak ada ya Bapak Ibu dan adik-adik kita cukupkan untuk sementara ininya hari ini sosialisasinya gitu ya. Nanti dipantau itu ada Instagramnya kalau tidak salah juga di linknya tadi sudah disampaikan ya di penjelasan di main room. Diikuti Instagramnya untuk update terbaru. Kemudian tadi usulan mau buat WA group, coba nanti saya tanya juga. Tapi ya tentunya basisnya dari yang sudah daftar biasanya begitu ya. Kan nggak tahu juga siapa yang mau di-invite gitu. Kalau belum pada daftar gitu. Ya, mungkin itu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dan para dosen pembimbing, perwakilan perguruan tinggi dan juga tentunya para mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Selamat berkompetisi. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya, pengalaman yang terbaik juga dalam mengikuti proses kompetisi ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Selamat siang, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami semua. Makasih Pak Bambang. Sama-sama, Bu. Makasih. Sekarang kembali ke room utama ya. Udah bisa keluar kah? Masih kembali ke room utama, Bu? Baik, Bapak Ibu, ini yang sudah bisa keluar dari breakout room dan acara sudah selesai. Terima kasih atas atensi dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Semoga sukses dan bisa menjadi yang terbaik di KPMK tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Mas Arif. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Bambang. Sama-sama, Pak Bambang. Sama semua. Izin keluar. Silakan Bapak Ibu, sukses selalu.